Namaste, Namaskar. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Ragala 24 Gantalo. Film ini dibintangi oleh aktor Tollywood Esha Reba dan disutradarai oleh Srinivas Reddy. Film ini bercerita tentang misteri pembunuhan seorang fotografer terkenal di rumah mewah. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Rahul adalah fotografer terkenal yang kaya raya, Vidya adalah istri Rahul, Das adalah asisten Rahul, dan Kapolsek. Rahul adalah fotografer hebat yang dikenal karena prestasinya. Rahul sudah banyak melakukan pemotretan dengan model-model cantik papan atas. Karena kesuksesannya, banyak wanita yang mendekati Rahul, namun Rahul menolak karena Rahul lebih mengutamakan karirnya. Kemanapun Rahul pergi, Rahul selalu ditemani asistennya bernama Das. Vidya adalah mahasiswi cantik yang merupakan yatim piatu. Selain pesona kecantikannya, Vidya dikenal berjiwa sosial. Vidya mempunyai sahabat bernama Ganesh. Mereka berdua saling melindungi dan menyayangi satu sama lain. Namun hubungan mereka hanya sebatas sahabat. Setelah lulus kuliah, Vidya mengabdikan diri bekerja di panti asuhan yatim piatu. Vidya berharap suatu saat nanti ia bisa menjadi seorang ibu yang menyayangi anaknya. Suatu hari, saat Rahul melakukan pemotretan di sebuah desa, tak sengaja Vidya melewati lokasi pemotretan. Rahul terpukau melihat kecantikan Vidya. Rahul langsung jatuh cinta kepada Vidya. Demi meraih cinta Vidya, Rahul rela berpura-pura menjadi tukang masak di panti asuhan yatim piatu tempat Vidya mengabdi. Rahul juga menyumbangkan dana besar di panti asuhan itu. Tak lama kemudian, Rahul melamar Vidya dan Vidya menerima lamaran Rahul. Mereka berdua kemudian menikah. Rahul membawa Vidya tinggal di rumah mewahnya. Mereka berdua lalu melakukan malam pertama. Rahul sangat menyayangi Vidya, begitupun dengan Vidya yang merawat Rahul dengan baik. Mereka berdua hidup bahagia. Malam hari, Vidya terbangun karena Rahul tidak berada di tempat tidur. Vidya lalu mencari Rahul di ruang kerjanya. Ternyata Rahul sedang melihat video malam pertamanya bersama Vidya. Sontak Vidya marah dan menganggap Rahul aneh. Karena bagi Vidya, momen malam pertama tidak perlu dibuat video. Vidya marah dan memerintahkan Rahul segera menghapus video itu. Awalnya Rahul menolak karena video itu merupakan karya seni. Namun akhirnya Rahul berjanji akan menghapus video itu. Vidya lalu kembali ke kamar. Besok pagi, Rahul mengatakan kepada Vidya bahwa ia sudah menghapus video itu. Vidya pun memaafkan Rahul dan mereka berdua akur kembali. Rahul kemudian mengajak Vidya makan siang di hotel mewah karena Rahul tidak mau Vidya lelah memasak. Saat mereka sedang menunggu makanan, tiba-tiba Ganesh datang dan memeluk Vidya. Ganesh rindu kepada Vidya sahabatnya karena lama tidak berjumpa. Vidya dan Ganesh berbicara dengan penuh tawa. Ganesh mengatakan bahwa ia sedang menjalani training kepolisian. Sikap mesra Ganesh terhadap Vidya membuat Rahul marah dan cemburu. Rahul kemudian mengusir Ganesh dan melarang Ganesh menemui Vidya lagi. Besok pagi, Das membawa anaknya yang sedang sakit ke rumah Rahul. Das meminta tolong kepada Rahul meminjam uang 50 juta rupiah untuk biaya operasi anaknya. Namun Rahul menolak. Rahul justru menghina Das dengan kalimat yang tidak sopan dan menampar Das. Das sakit hati kepada Rahul, namun Das hanya terdiam. Mereka kemudian membicarakan pekerjaan. Das memberikan foto model yang akan menjadi bintang iklan di proyek selanjutnya. Rahul memilih model bernama Mega. Das lalu kembali pulang. Vidya menegur Rahul karena tidak membantu Das yang sudah bertahun-tahun bekerja padanya. Rahul tidak memperdulikan teguran Vidya.
Beberapa hari kemudian, kepolisian mengabarkan model bernama Mega tewas dibunuh oleh 3 orang. 3 orang itu kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Di sisi lain, Rahul dimarahi bosnya karena tidak kunjung mendapatkan model yang pas untuk proyek selanjutnya. Bos Rahul mengancam akan mencari fotografer lain. Rahul bingung harus mencari model kemana lagi. Rahul kemudian pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia mendapatkan kabar bahwa Vidya positif hamil. Mereka berdua bahagia mendengar kabar itu. Mereka berdua lalu pergi ke dokter kandungan untuk berkonsultasi. 1 minggu kemudian, mereka kembali lagi untuk melihat hasilnya. Namun ternyata kondisi kehamilan Vidya tidak sehat dan harus diaborsi. Vidya sedih mendengar pernyataan dokter. Vidya pun menangis dan menurut saja. Setelah dioperasi, suster bertanya mengapa Vidya melakukan operasi ini. Vidya baru sadar ternyata Rahul dan dokter bekerja sama secara sepihak melakukan operasi pengangkatan rahim yang berakibat Vidya tidak bisa hamil lagi. Vidya lalu pulang ke rumah dalam keadaan marah. Di sisi lain, Rahul menyodorkan foto Vidya kepada bosnya untuk dijadikan model proyek selanjutnya. Bos Rahul setuju karena terpukau dengan kecantikan Vidya. Bos Rahul berjanji akan memberikan keuntungan 2 kali lipat kepada Rahul. Rahul lalu pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Vidya marah besar karena Rahul tidak meminta izin melakukan operasi pengangkatan rahim. Rahul mengatakan Vidya tidak boleh mempunyai anak karena tubuhnya harus tetap seksi untuk menjadi model proyek selanjutnya. Jika Vidya menolak, Rahul akan menyebarkan video malam pertamanya ke media. Ternyata video malam pertama itu belum dihapus Rahul. Vidya menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, masyarakat dihebohkan dengan berita 3 tersangka pembunuhan Mega kabur dari penjara. Kapolsek langsung memerintahkan asistennya bernama Baskar dan semua anak buahnya melakukan pengejaran kepada 3 napi yang kabur itu. Kapolsek juga memerintahkan untuk menutup semua akses jalan di perbatasan kota. Suatu malam, Ganesh mendatangi rumah Vidya. Vidya bercerita tentang operasi pengangkatan rahim. Ganesh marah besar karena Rahul sudah menyakiti Vidya dengan melakukan operasi pengangkatan rahim tanpa sepengetahuan Vidya. Ganesh berjanji akan membunuh Rahul. Tiba-tiba Rahul dan Das pulang ke rumah. Ganesh dan Rahul terlibat baku hantam. Vidya berteriak agar Ganesh menghentikan pertengkaran itu karena Vidya khawatir jika Rahul melaporkan pemukulan Ganesh, Ganesh tidak bisa menjadi polisi. Rahul semakin emosi kepada Vidya karena Vidya lebih memperdulikan masa depan Ganesh. Akhirnya Ganesh pulang karena diusir Vidya. Das hanya terdiam membisu di pojok. Rahul yang masih emosi mengambil pisau dan berusaha membunuh Vidya. Vidya berlari ke kamarnya dan mengunci pintu. Vidya hanya menangis di dalam kamar. Dari dalam kamar, Vidya mendengar pecahan kaca. Vidya yakin Rahul pasti sedang mengamuk dan memecahkan barang. Beberapa jam setelah menangis dan merenung di dalam kamar, Vidya mencuci wajahnya dan membuka pintu. Vidya melihat mayat Rahul tergeletak di lantai. Vidya bingung dan menangis melihat darah dan pecahan kaca di sekitar mayat Rahul. Vidya mengikuti jejak darah yang menuju ke arah jendela. Di jendela, Vidya melihat seorang lelaki loncat keluar pagar rumahnya. Vidya lalu dengan cepat membersihkan TKP. Vidya membuang pecahan kaca dan mengapel lantai yang ada darah. Vidya lalu meletakkan mayat Rahul di dalam kamarnya. Vidya terlihat panik dan mengunci semua pintu dan jendela. Tak lama kemudian, Vidya mendengar suara dari dalam kamarnya. Vidya masuk ke sana untuk memeriksa. Tiba-tiba, Vidya melihat 3 orang berpakaian narapidana. Vidya ketakutan dan berusaha kabur. Namun, ketiga narapidana itu menangkap dan membungkam mulut Vidya. Mereka mengatakan kepada Vidya bahwa mereka bertiga adalah narapidana yang kabur dari penjara. Jika Vidya berteriak atau lapor polisi, mereka tidak segan akan membunuh Vidya. Yang mereka inginkan hanyalah menetap di rumah Vidya selama beberapa jam untuk menghindari pengejaran polisi. Tiba-tiba suara bel berbunyi. Ketiga napi itu memberitahu Vidya agar Vidya tidak mengatakan ada napi di rumahnya. Vidya pun menurut saja. Vidya lalu membuka pintu. Ternyata yang datang hanyalah Paul, pria tua tetangga Vidya yang menyukai Vidya. Paul datang karena mendengar suara teriakan Vidya. Vidya mengatakan bahwa suara teriakan itu disebabkan karena Vidya kaget dengan suara petir. Vidya lalu menyuruh Paul pulang. Saat Vidya mengunci pintu utama, ketiga napi itu menjerit karena membuka lemari Vidya yang ternyata di dalamnya ada mayat Rahul.
Vidya langsung berlari ke kamarnya. Ketiga napi itu kaget melihat mayat Rahul di sana. Vidya mengatakan bahwa ia telah membunuh Rahul, suaminya. Sontak ketiga napi itu kaget mendengar omongan Vidya. Ketiga napi itu bertanya kepada Vidya mengapa ia membunuh suaminya. Vidya bercerita dan mengatakan, "Aku membunuh Rahul karena Rahul melakukan operasi pengangkatan rahim yang menjadikan aku tidak bisa mempunyai anak." Mendengar cerita Vidya, ketiga napi itu merasa kasihan dan mendukung Vidya. Ketiga napi itu merasa Rahul pantas dibunuh karena kejahatan yang sudah Rahul lakukan. Vidya juga menceritakan bahwa sebelum dibunuh, Rahul terlibat baku hantam dengan Ganesh. Saat Vidya sedang bercerita, tiba-tiba keluar asap dari dalam kamarnya. Mereka berempat lari ke sana dan melihat tabir yang terbakar. Ketiga napi itu berusaha mematikan api, sedangkan Vidya mengecek keluar balkon. Terlihat di dekat pagar ada Das, asisten Rahul yang sedang bersembunyi. Vidya dan ketiga napi kemudian duduk di sofa. Vidya mengatakan ia akan pergi kantor polisi dan mengaku telah membunuh Rahul. Ketiga napi melarang Vidya melakukan itu karena mereka tidak mau Vidya dipenjara. Ketiga napi itu kemudian membantu Vidya. Mereka berempat berencana menghilangkan barang bukti dengan membakar mayat Rahul. Mereka berempat kemudian memasukkan mayat Rahul ke dalam mobil dan membawanya ke rumah Rahul yang berada di desa. Namun di tengah perjalanan ada pemeriksaan polisi. Mereka berempat panik dan bingung harus bagaimana. Mereka ingin mundur ke belakang tapi terlambat karena sudah banyak mobil di belakang mereka. Vidya lalu nekat turun dari mobil dan berbohong kepada Baskar bahwa ia sedang buru-buru ke rumah sakit. Baskar pun percaya dengan kebohongan Vidya dan mempersilahkan mobil Vidya lewat tanpa pemeriksaan. Sesampainya di sana, ketiga napi langsung membakar mayat Rahul. Setelah itu, mereka pamit pergi kepada Vidya. Sebelum pergi, mereka bertiga memberikan support kepada Vidya untuk memulai lagi hidup yang baru. Vidya menangis dan kembali pulang. Setibanya di rumah, Vidya mandi dan beristirahat. Tiba-tiba, Vidya mendapatkan panggilan telepon dari private number. Telepon itu dari seorang pria yang ingin memeras Vidya. Ia mengatakan, "Bu Vidya, saya tahu Anda telah membakar mayat di rumah Rahul yang berada di desa. Karena itu, saya minta uang tebusan 50 juta rupiah besok pagi di pabrik kosong. Jika besok Anda tidak membawa uang itu, saya akan melaporkan hal ini kepada polisi." Vidya panik dan kebingungan. Besok pagi, Das datang dan memberikan handphone Rahul kepada Vidya. Das lalu kembali pulang. Vidya membawa uang 50 juta rupiah dan pergi ke pabrik kosong. Saat Vidya memberikan uang itu kepada pemeras, kepolisian datang menyergap. Vidya bekerja sama dengan kepolisian. Saat kepolisian membuka topeng pemeras itu, ternyata dia adalah Baskar. Semua orang kaget melihat Baskar. Baskar langsung dibawa ke kantor polisi. Kapolsek menginterogasi Baskar dengan keras. Baskar mengatakan, "Pak Kapolsek, saat operasi kemarin, aku melihat mobil Bu Vidya meneteskan darah. Aku yakin ada yang tidak beres. Aku lalu mempersilahkan Bu Vidya melewati operasi tanpa pemeriksaan. Setelah itu, aku mengikuti mobil Bu Vidya dari belakang. Aku melihat Bu Vidya membakar mayat. Aku lalu memeras Bu Vidya." Kapolsek marah besar kepada Baskar karena Baskar adalah polisi korup. Baskar lalu dijebloskan ke dalam penjara. Kapolsek bertanya kepada Vidya, "Bu Vidya, apakah benar yang dikatakan Baskar bahwa Anda telah membakar mayat?" Vidya menjawab dengan jujur bahwa ia telah membakar mayat suaminya bernama Rahul. Kapolsek kaget karena ternyata Vidya adalah istri Rahul. Kapolsek menahan Vidya sementara waktu. Kapolsek memerintahkan anak buahnya untuk menelusuri TKP pembakaran dan rumah Rahul. Di rumah Rahul, kepolisian menemukan barang bukti sebuah pisau. Mendengar Vidya di kantor polisi, Ganesh datang ke sana dan menemui Kapolsek. Kapolsek mengatakan kepada Ganesh bahwa Vidya telah membunuh Rahul. Ganesh tidak percaya dan meminta izin untuk berbicara dengan Vidya. Kapolsek memberikan izin. Kapolsek mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Vidya dan Ganesh lalu mengobrol. Vidya mengatakan, "Ganesh, aku sengaja berbohong kepada Kapolsek telah membunuh Rahul.
Aku melakukan itu demi melindungi masa depanmu yang akan menjadi polisi. Karena aku tahu kaulah yang membunuh Rahul. Setelah tragedi pertengkaranmu dengan Rahul, Rahul ingin membunuhku. Aku berlari dan mengunci diri di dalam kamar. Beberapa jam kemudian, aku kaget melihat mayat Rahul. Aku juga melihat seorang pria melompat dari pagar. Dan aku yakin pria itu adalah kau, Ganesh. Ganesh kaget mendengar cerita Vidya. Ganesh mengatakan, Vidya, setelah kau mengusirku, aku langsung pulang ke rumahku. Aku tidak membunuh Rahul. Sontak, Vidya kaget karena ternyata bukan Ganesh yang membunuh Rahul. Mereka berdua tidak tahu siapa yang membunuh Rahul. Kapolsek bingung mendengar cerita Vidya dan Ganesh. Lalu, siapa yang membunuh Rahul? Apakah Vidya yang mempunyai motif dendam karena operasi pengangkat rahim atau Ganesh yang berbohong? Kapolsek kemudian bertanya kepada Vidya, Bu Vidya, apa ada orang lain yang berada di rumahmu saat pertengkaran terjadi? Vidya menjawab, ada Pak, di sana ada Das, asisten Rahul. Kapolsek yakin pasti Das yang membunuh Rahul. Das mempunyai motif uang untuk operasi anaknya. Kapolsek langsung memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pengejaran kepada Das. Terlihat Das sedang melarikan diri ke luar kota. Setelah pisau yang ditemukan di rumah Rahul diperiksa, tidak terdapat sidik jari Vidya dan Ganesh. Oleh karena itu, Kapolsek membebaskan Vidya dan Ganesh. Ganesh lalu mengantar Vidya pulang. Vidya beristirahat sejenak di kamarnya. Vidya terus berpikir siapa yang membunuh Rahul. Vidya kemudian mengecek handphone Rahul dan melihat isi chat Rahul. Ternyata Vidya menemukan chat Rahul dengan Kapolsek. Di chat itu, Kapolsek mengatakan, Rahul, 3 orang napi kasus Mega kabur dari penjara. Kau sebaiknya berhati-hati. Vidya bingung mengapa Kapolsek memperingati Rahul tentang kasus ini. Ada hubungan apa Kapolsek, Rahul, dan model bernama Mega? Vidya kemudian pergi ke rumah Kapolsek untuk menanyakan hal ini. Setibanya di rumah Kapolsek, Vidya tidak menemukan Kapolsek. Tiba-tiba, Vidya melihat ketiga napi itu ada di rumah Kapolsek. Vidya bertanya kepada mereka, sedang apa mereka di rumah Kapolsek? Ketiga napi itu menjawab, Bu Vidya, kamilah yang membunuh Rahul. Jedir. Dan sekarang kami akan membunuh Kapolsek. Kami akan balas dendam atas apa yang sudah mereka lakukan kepada kami. Vidya ketakutan mendengar omongan mereka. Vidya bertanya, apa motif mereka melakukan itu? Mereka kemudian menceritakan alasan mereka. Barulah di sini diceritakan fakta pembunuhan Rahul. Sejak kecil, ketiga napi itu bersahabat dengan model bernama Mega. Mereka berempat selalu bersama. Saat dewasa, ketiga napi itu membantu Mega menjadi model terkenal. Hingga suatu hari, Rahul mencari model untuk proyek iklan. Mendengar lowongan itu, mereka bertiga mendaftarkan Mega kepada Das dan Rahul langsung menerima. Di hari H pemotretan, mereka mengantar Mega menemui Rahul di lokasi pemotretan. Mereka bertiga lalu menunggu di lobi gedung. Rahul mengunci ruangan pemotretan sehingga hanya ia dan Mega saja di sana. Di tengah-tengah pemotretan, Rahul meminta Mega melakukan foto tanpa busana. Mega menolak dan mengundurkan diri menjadi proyek iklan Rahul. Namun, Rahul marah dan terus memaksa Mega. Mega tetap menolak dan ingin keluar dari ruangan. Rahul memukul Mega hingga pingsan. Ketiga sahabat Mega mendengar teriakan Mega langsung masuk ke ruang pemotretan. Di sana, Mega sudah terbujur lemas penuh luka. Mereka bertiga langsung memukuli Rahul. Tak lama kemudian, Kapolsek datang dan membantu Rahul. Kapolsek menghajar mereka bertiga hingga jatuh pingsan. Kapolsek membuka baju mereka bertiga dan memberikan obat terlarang ke hidung mereka hingga teler. Kapolsek kemudian memfoto mereka agar terlihat mereka bertiga telah membunuh Mega. Tiba-tiba Mega bergerak dan berusaha berdiri. Kapolsek langsung menginjak leher Mega hingga tewas. Mereka bertiga yang sudah teler hanya menangis melihat hal itu. Mereka bertiga kemudian dijebloskan ke dalam penjara dan dituduh telah membunuh Mega.
Tak lama kemudian, mereka bertiga kabur dari penjara dan langsung pergi ke rumah Rahul. Mereka menyelinap masuk ke rumah Rahul dan langsung menusuk Rahul dengan pisau hingga tewas. Pisau itu kemudian mereka buang di halaman depan. Setelah itu, mereka berencana kabur melarikan diri dengan meloncati pagar. Namun, di luar rumah Rahul banyak mobil polisi yang berkeliling. Akhirnya, mereka bertiga terpaksa kembali lagi ke rumah Rahul dan bersembunyi beberapa jam. Karena hujan deras, mereka bertiga masuk ke dalam rumah Rahul. Di sana, mereka melihat Vidya dan mayat Rahul. Mereka bertiga kaget mendengar Vidya telah membunuh Rahul. Padahal, merekalah yang membunuh Rahul. Karena itu, mereka bertiga tidak rela jika Vidya dipenjara. Mereka bertiga kemudian membantu Vidya membakar mayat Rahul. Vidya baru sadar ternyata pria yang meloncati pagar adalah salah satu dari mereka. Mereka bertiga lalu bertanya kepada Vidya, "Bu Vidya, katakan pada kami, apakah kami salah jika sekarang kami membunuh Kapolsek?" Vidya menjawab, "Bunuh Kapolsek dan jangan kasih ampun." Tiba-tiba Kapolsek datang dan menembak bahu Vidya. "Champende." Mereka bertiga lalu mendorong dan berhasil menjatuhkan pistol Kapolsek. Mereka bertiga langsung mengeroyok Kapolsek. Satu dari mereka mengamankan Vidya ke dalam mobil. Dua dari mereka terus menghajar Kapolsek. Mereka semua terlibat baku hantam yang sengit. Mereka kemudian pindah dan bertarung di taman depan. Mereka bertiga yang terbakar emosinya terus menghajar Kapolsek. Namun Kapolsek terlalu tangguh untuk dikalahkan. Satu dari mereka mengambil sekop dan memukulkannya ke kepala Kapolsek hingga Kapolsek jatuh tersungkur. Satu dari mereka mengambil palu besar dan memukul tepat ke dada Kapolsek hingga tewas. Mereka berempat kemudian membubarkan diri. Besok pagi, Vidya menghampiri Das di luar kota dan memberi uang 50 juta rupiah untuk biaya operasi anaknya. Das berterima kasih kepada Vidya. Das mengatakan, "Bu Vidya, malam itu setelah pertengkaran Rahul dan Ganesh, aku melihat semuanya dari pojok ruangan. Aku bingung harus bagaimana. Aku lalu bersembunyi di kamar belakang. Tak lama kemudian, ketiga napi itu datang dan langsung membunuh Rahul. Aku berencana keluar dari rumah Bu Vidya. Karena itu, aku sengaja membakar tabir untuk mengecohkan kalian semua." Setelah itu, aku keluar dari rumah Bu Vidya. Aku tidak mau terlibat dalam kasus pembunuhan Rahul. Karena itu, aku memberi handphone Rahul kepada Bu Vidya dan pergi keluar kota untuk mencari sumbangan. Beberapa jam kemudian, Vidya kembali ke kampung halamannya dan mengabdi ke panti asuhan yatim piatu. Habis. Apa pesan dari film ini? Perkenalan wajib dilakukan sebelum menikah. Dengan saling mengenal satu sama lain, kita bisa mengetahui sifat baik dan buruk calon pasangan. Dengan begitu, kita akan lebih matang dalam memutuskan untuk menikah atau tidak. Semua itu harus dilakukan agar tidak terjadi penyesalan saat menjalani bahtera rumah tangga. Karena Vidya terlalu terburu-buru menerima lamaran Rahul yang tidak ia kenali, rumah tangga Vidya hancur berantakan. Semoga kita semua dianugerahi pasangan yang bisa membangun rumah tangga yang bahagia. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.